Om Swastiastu, selamat datang di Jawa Post TV Bali, di acara Ngopi Bali, ngobrol pagi inspiratif dari Bali. Perkenalkan, nama saya Fiora Anugrah dan saat ini saya sudah bersama Ibu Jero Sutiawati. Beliau merupakan seorang owner dari minyak taru urip yang sedang viral dan dupa sapu jagat. Boleh kali Ibu Jero untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Jero Sutiawati, asal saya dari Karangasem. Jadi saya tinggal di Gianyar begitu. Jadi saat ini saya mengurus perusahaan saya CP Pawise Jagat, Minyak Taru Urip dan juga UD Sapu Jagat, yaitu Dupa Sapu Jagat begitu. Jadi seperti itu ya pemirsa untuk kegiatan sehari-harinya Ibu Jero. Ibu, jadi di sini saya mau nanya perkenalan dulu nih sama Ibu. Boleh kan Bu? Boleh. Dengan senang hati. Jadi gimana sih Bu proses kehidupan Ibu dari awal sampai di titik ini itu seperti apa gitu? Lagi-lagi ya, keluar pertanyaan itu ya. Oke, semua yang berarti saya harus cerita dulu dari awal ya, karena ini mengenai biografi saya ya. Betul. Biar sama masyarakat juga tahu bahwa semua apa yang saya dapatkan sampai hari ini, detik ini tidak mudah. Nah, sebenarnya setiap saya menceritakan ini, saya sedih. Sedih. Kenapa? Karena kehidupan saya masih banyak orang tidak tahu, dikirain oh Bu Jeronya sudah begini, memang berasal dari golongan orang kaya kayak gitu. Sebenarnya itu tidak benar. Tidak. Ya. Jadi Bu Jero sendiri berasal dari kalangan memang masyarakat biasa yang memang dulunya Bu Jero adalah orang yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jadi Bu Jero dari SD itu berjuang sampai akhirnya SMP Bu Jero menjadi asisten rumah tangga. Oh, Ibu pernah menjalani pekerjaan tersebut? Benar ya? sekali. Iya. Jadi Bu Jero itu sekolah di SMP itu karena memang menjadi asisten rumah tangga. Jadi terus melewati kehidupan dan bahkan masa kecil Bu Jero itu cacat. Cacat seperti apa itu? Jadi kaki kiri Bu Jero itu cacat. Jadi Bu Jero itu sering dicemooh orang, dihina orang, dipitnah orang. Jadi Bu Jero itu sering dikibuli sama teman-teman. Mungkin sampai sekarang pun Bu Jero tidak lupa itu. Nah, karena membekas ya Bu ya. Oh iya, karena sampai sekarang bahkan lukanya itu masih ada. Jadi Bu Jero itu dikejar, pokoknya dikerjain sama teman sehingga Bu Jero kan dulu cacat begitu. Akhirnya suatu ketika tamat Bu Jero SMP, tamat SMP dulu tanpa diketahui Tuhan memberikan anugerah sama Bu Jero. Memberikan anugerah seperti apa itu Bu? Anugerahnya cacat Bu Jero hilang begitu saja tanpa Bu Jero obati ya, karena memang tidak ada. Jadi kalau kita bisa bilang mustahil orang pincang itu sembuh kan begitu, kecuali mungkin dipakein kaki palsu, ditambahin kaki baru bisa sejajar kan gitu. Jadi sebenarnya seharusnya cacat itu Bu Jero bawa seumur hidup Bu Jero gitu. Nah tapi Tuhan berkehendak lain. Setelah Bu Jero tamat SMP, akhirnya cacat Bu Jero hilang dan Bu Jero diberikan kemampuan mengobati. Nah pada akhirnya tamat SMP, Bu Jero itu bisa namanya melakukan pengobatan. Melakukan pengobatan? Iya, tapi Bu Jero di kondisi itu masih menjalani sebagai asisten rumah tangga. Masih. Nah pada akhirnya ketika Bu Jero sekolah SMA, Bu Jero itu masih menggeluti sebagai asisten rumah tangga sambil Bu Jero juga melakukan pengobatan kepada masyarakat. Nah, jadi kehidupan Bu Jero itu sangat-sangat tidak gampang. Jadi sering menangis sampai akhirnya ini cerita nyata. Sampai dulu saking Bu Jero itu menderitanya, Bu Jero pernah berbicara sumpah. Sumpah seperti apa itu Bu? Mungkin sudah banyak tahu sih, tapi Bu Jero perlu jelaskan kenapa, apa asal mulanya Bu Jero itu tidak makan daging.
Tidak makan daging? Iya. Kenapa itu? Bu Jero sampai bersumpah, saking Bu Jero itu, kehidupan Bu Jero itu sangat tidak enak, bahkan sangat memprihatinkan. Jadi Bu Jero bersumpah di sana, kapan Bu Jero itu bisa sukses? Kapan saya itu bisa mencari uang sendiri? Kapan saya menjadi orang? Di situ saya bersumpah tidak makan daging. Sampai akhirnya ketika Bu Jero mulai dikasih anugerah, dikasih Bu Jero kepercayaan sama beliau untuk bisa mengobati, iya. akhirnya bisa punya bisnis. Bu Jero tidak makan daging sampai detik ini. Sampai detik ini. Dan ini berlaku seumur hidup. Berlaku seumur hidup. Iya, karena itu sudah sumpah Bu Jero. Jadi ini berlaku seumur hidup. Bu Jero itu tidak makan daging. Karena itu sumpah Bu Jero ketika Bu Jero benar-benar menderita. Jadi tidak ada kemana harus mengadu, tidak ada. Jadi itulah itu sebenarnya gambaran sedikit biografi Bu Jero sampai ada di titik ini tidak mudah dan tidak gampang. Ya, oke. Demikian. Boleh kali Bu untuk diceritakan kepada pemirsa itu seperti apa awal mulanya bisa mendapatkan mukjizat dari Tuhan? Oke, ya itu kembali lagi ketika Bu Jero tamat SMP itu. Bu Jero tidak berobat ya, cacat Bu Jero kaki kiri ya, lalu langsung aja tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang. Langsung bisa datar seperti itu. Iya. Nah di situ Bu Jero itu mimpi-mimpi seperti artinya Bu Jero dikasih sesuatu anugerah, bisa ngeliat, bisa meneropong orang begitu. Jadi Bu Jero punya kemampuan lebih dari orang biasanya. Sampai pernah Bu Jero itu mati suri begitu. Oh pernah mati suri Bu? Pernah begitu. Jadi Bu Jero mengelana ke sana sini, akhirnya Bu Jero bisa mengobati begitu. Jadi kemampuan ini memang anugerah beliau. Tanpa beliau Bu Jero tidak bisa apa-apa. Iya. Bahkan ke obat ini pun ya, Taruh Urip ini ada hubungannya nanti. Ada hubungannya dengan pengobatan Bu Jero begitu. Karena memang ini adalah turun temurun begitu. Iya. Jadi Bu Jero tidak pernah belajar. Bu Jero tidak pernah belajar untuk menjadi seorang pengobatan atau penyembuh, karena itu memang anugerah beliau begitu. Anugerah dari Yang Maha Kuasa. Benar, ya, ini Bu, anugerah saja. Kenapa Bu Jero percaya itu anugerah? Karena cacat Bu Jero hilang begitu saja tanpa Bu Jero berobat. Gitu. Hanya karena dari mimpi keajaiban. Dan keajaiban ya. Yang jelas keajaiban. Bu Jero pun bahkan tidak ingat bagaimana awalnya itu hilang. Jadi yang jelas ketika Bu Jero SMA, Bu Jero itu sudah sehat kakinya, begitu. Ternyata seperti itu pemirsa dari ceritanya Bu Jero dari awal sampai sekarang gitu. Terus yang saya dengar ya Bu ya, Ibu juga lulusan sarjana pendidikan, betul Bu? Benar sekali. Nah, Ibu Jero ini menggapai pendidikannya itu dari keuangannya sendiri ya Bu ya. Nah itu seperti apa Bu? Apakah ada pasang surutnya? Kembali lagi seperti tadi saya katakan, saya SD itu memang masih dibiayai keluarga karena masih kecil. Ketika saya mau ke SMP, saya diberhentikan sekolah oleh orang tua saya karena kemampuan orang tua tidak bisa menyekolahkan saya. Pada akhirnya saya pergi dari rumah, lalu saya menjadi seorang asisten rumah tangga. Tamatlah saya SMP. Ketika saya SMA, lagi saya itu menjadi asisten rumah tangga dan juga saya menjadi setelah itu saya pergi lagi untuk bisa karena udah tamat SMA mau jadi apa, tapi sambil mengobati kan saya itu memang membantu tulus itu. Nah udah itu saya menjadi sales. Menjadi sales? Iya. Sales di mana tuh Bu? Saya menjajankan apapun yang saya bisa, jadi saya kelilingkan apapun yang saya bisa, jadi saya ambil kayak umpamanya pokoknya saya apapun kerjaannya seperti umpamanya asisten rumah tangga, bukan. Nyales saya jadi dari kain, dari semuanya, pokoknya apapun yang bisa saya jual begitu pakai motor gitu. Jadi sampai saya itu punya lagu itu ngerahi uang jagat karena itu nyata. Jadi saya bawa jadi sales motor gitu. Makanya sekarang saya sangat menghargai sales saya begitu. Pemirsa di rumah, seperti itulah perjuangan dari Ibu Jero Sutiawati. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya untuk kita mengetahui lebih dalam minyak Taruh Urip ini, tetap di Ngopi Bali. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk
Minyak taru urip, minyak balur serbaguna dengan banyak khasiat. Sudah berizin Badan POM dan halal. Aman di kulit dan tidak lengket. Minyak taru urip mengandung 108 kepasilan atau benalu, daun pandan wangi, dan minyak kelapa. Dengan botol yang praktis, tinggal semprot lalu balur pada bagian yang bermasalah. Minyak taru urip, banyak manfaat, terasa khasiatnya. Di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara. Puan Maharani memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU itu. Rajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, berbagi momen keakraban. Pemirsa Ngopi Bali, di hari ini kita akan membahas lebih dalam untuk mengetahui minyak taru urip dari owner Ibu Jero Sutiawati. Kita enjoy aja ya Bu ya di sini ya Bu ya. Oke, dari kan kita udah tahu nih pengalaman dari Ibu Jero Sutiawati. Sekarang kita kulik lebih dalam tentang minyak taru urip. Sejak kapan sih Ibu ini menjalani bisnis minyak taru urip ini? Oke, minyak taru urip ini kita produksi dari 2018. Dari 2018. Tapi kalau dupanya itu sudah 2009 begitu. Oke, 2009. Berarti itu awal mulanya itu dari dupanya dulu, terus Ibu bisa memproduksi minyak taru urip ini itu seperti apa Bu? Apakah ada kayak pengen coba bisnis ini gitu apa gimana? Oh tidak. Oh tidak. Kita tidak pernah mencoba-coba bisnis ya. Ini untuk saya pribadi ya. Untuk saya pribadi saya tidak pernah mau coba-coba. Tapi ini murni ya seperti tadi. Saya punya kemampuan yang memang dapat pawisik ya dari makanya saya bilang ini adalah murni dari kemampuan saya mengobati begitu. Jadi kisah nyatanya saya kenapa terjun ke dupa karena kan itu untuk sembahyang. Jadi saya memang mencintai, saya memang suka untuk sembahyang. Jadi saya punya artinya dapat bisikan pawisi untuk saya bisnis dupa begitu. Nah, begitu sebaliknya ke minyak taru urip. Minyak taru urip saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjalani bisnis ini gitu. Bisnis memproduksi minyak begitu. Jadi ini memang sebelumnya ya minyak ini saya pakai pengobatan. Jadi sebelum dijual Ibu saya memang sudah pakai pengobatan. Jadi tapi dari turun temurun dari nenek saya di zaman terdahulu. Jadi bahkan sampai hari ini nenek saya meninggalkan minyak kepasilan namanya 1 gentong penuh. Jadi dari inspirasi itulah kita memakai obat itu untuk pengobatan untuk pasien sehingga sampai akhirnya di batas titiknya saya mendapat puisi bahwa minyak ini harus saya sebarluaskan untuk kenapa? Untuk bisa berbagi sama masyarakat biar masyarakat tahu bahwa apa itu kepasilan begitu. Jadi saya benar-benar murni di sini untuk melestarikan warisan leluhur karena zaman sekarang kan sudah tidak ada yang artinya untuk seperti dulu kan kepasilan itu mungkin sengaja dipakai obat. Sekarang kan semua sudah lari biar gampang saja begitu. Nah, akhirnya CP Pawisik Jagat saya sendiri pribadi sebagai owner ya, sebagai pembuat saya punya visi misi bahwa saya ingin melestarikan warisan leluhur kita. Jadi makanya saya kemas minyak, saya kemas kepasilan ini menjadi obat herbal tradisional dengan saya produksi sehingga sekarang sudah ada di apotek-apotek dan juga toko obat. Oh, berarti sudah diperjualbelikan ya Bu ya? Sudah ada di apotek dan toko obat. Bahkan kita sudah kirim sampai ekspor. Sampai ekspor? Iya, kita sudah punya izinnya. Begitu. Jadi kebanggaan saya adalah saya bangga jadi anak Bali. Kenapa? Karena saya artinya saya bisa melestarikan warisan leluhur saya, bisa mengembangkan kepasilan itu menjadi obat tradisional yang saya bisa sampai ekspor keluar. Iya, keren. Kan tadi Ibu udah sempat jelasin ya Bu, itu terbuat dari kefasilan. Nah, itu berarti bahan-bahannya apa aja itu Bu? Kalau kepasilan itu begini, saya racik itu dari 108 kepasilan menjadilah obat minyak taru urip. Oh, seperti itu. Benar, 108 kepasilan. Oke.
Terus apa saja sih Bu khasiatnya dari minyak taro urip ini? Khasiat minyak taro urip ini adalah untuk obat balur ya, Obat balur. Jadi seperti rematik, kaki bengkak, asam urat, begitu. Jadi pokoknya segala jenis penyakit luar bisa ya, bisa digunakan begitu. Untuk jadi masuk angin kemarin gitu ya, Bu? itu ada ini testimoni Iya. ambeien pun bisa sembuh gitu. Diolesin aja berarti ya. Ini juga ada kisah nyata. Penyakit non medis bisa sembuh. Nah, artinya gangguan orang ya. Kenapa? Karena ini berawal dari kepasilan itu kan alam ya. Kepasilan itu kan artinya itu kayu ya, yang memang dianggap zaman sekarang itu parasit yang tanaman membunuh pohon induknya kan begitu. Tapi di sana mengandung zat-zat antioksida yang akan menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuh begitu. Jadi dan juga leluhur saya dulu memang ketika orang berobat ya non medis itulah dipakai obat begitu. Jadi ini memang ada unsur untuk bisa dipakai obat medis dan non medis begitu. Seperti itu pemirsa. Jadi obat herbal minyak taro urip ini bisa untuk menyembuhkan penyakit baik medis ataupun non medis. Nah, Ibu ini kenapa Ibu bisa tertarik untuk memperjualbelikan minyak taro urip ini? Ini bukan masalah tertarik atau tidak. Tapi ini adalah visi misi saya pribadi sebagai owner. Saya ingin melestarikan warisan leluhur saya. Jadi artinya seperti tadi saya bilang, saya bangga jadi anak Bali karena ini sudah terbukti ya, minyak taro urip ini adalah satu-satunya di Indonesia menggunakan bahan kepasilan. Jadi yang saya banggakan adalah saya bisa melestarikan minyak warisan leluhur. Begitu. Jadi saya bisa mengolah kayu kepasilan menjadi obat modern yang sudah sampai mendunia. Wah, keren. Benar. Jadi saya bangga. Saya bangga bisa melestarikan warisan leluhur gitu. Itulah sebenarnya. Ya, berarti Ibu Jero Sutiawati ini emang tertarik dia untuk memperjualbelikan minyak taro urip ini karena beliau itu emang ingin melestarikan budaya leluhur ya Bu ya. Benar sekali. Betul. Terus juga dari bisnis tersebut apakah Ibu pernah meraih penghargaan? Kalau penghargaan ya, saya pernah juga penghargaan untuk pengobatan. Saya dapat mendapat penghargaan Wanita dari Kartini ya Bu ya, betul tidak? Wanita Kartini. Ya, saya jadi pernah 2010. Iya. Saya pernah lihat itu. Ya, jadi saya dapat piagam dan juga penghargaan dari Citra Wanita Kartini Indonesia. Jadi saya dapat. Nah, itu untuk pengobatan saya karena saya adalah pengobatan termuda di zaman 2010. Di zaman 2010. Iya. Jadi, nah udah itu untuk penghargaan dari minyak taro urip dan dupa sapu jagat, saya juga dapat dari Sukle Satyagraha. Kenapa? Karena di masa Covid saya itu artinya saya bisa bertahan, bisnis saya bisa bertahan dupa dan minyak taro urip. Kenapa? Mungkin anugerah Tuhan ya. Kembali lagi anugerah Tuhan. Saya bisa bertahan dengan merekrut karyawan sampai ratusan orang. Jadi saya bisa membantu masyarakat yang kena PHK di masa Covid kemarin. Itulah jadi saya banyak dapat penghargaan begitu. Oh iya. Itu penghargaannya dari Bali sendiri atau itu emang internasional atau nasional gimana Bu? Itu bukan hanya piala atau apa yang saya dapat ya, tapi juga dari semangat juga dari bagaimana pejabat-pejabat juga ngasih support begitu. Oh iya. Iya, karena saya bertahan di masa Covid itu, saya bisa merekrut karyawan sampai ratusan orang. Iya, berarti memang disupport penuh ya Bu ya dari pemerintah di Bali juga ya Bu ya? Artinya bukan seperti itu. Artinya begini, saya sendiri perusahaan saya bisa bertahan di masa Covid. Jadi banyak sekali masyarakat termasuk pejabat yang artinya merespon begitu. Merespon dengan baik ya Bu ya. Merespon dengan baik karena langkah saya untuk merekrut karyawan sampai ratusan orang itu sangat luar biasa. Iya. Begitu. Jadi itu kebanggaan pribadi saya. Iya betul. Memang itu patut Bu untuk dihargai. Benar, karena dibanggakan, iya. Waktu itu kan sudah banyak masyarakat yang kena PHK ya, tapi saya mempekerjakan beliau, ada yang jadi sales, marketing dan kerja di kantor seperti itu. Jadi itu kebanggaan saya sendiri. Iya, seenggaknya mereka juga mendapatkan penghasilan dan Ibu juga menolong mereka gitu ya Bu ya. Benar sekali. Ya, keren Bu. Terus juga saya penasaran Ibu sudah menjual kemana aja nih minyak taro urip ini?
Tadi kan saya sudah katakan minyak taru urip ini saya sudah jual sampai ekspor. Jadi ya banyak sampai ke Amerika, keluar sudah. Iya, karena kita punya izin pengiriman ke luar negeri. Jadi minyak taru urip ini sudah, makanya kita punya moto. Jadi punya kita slogan minyak taru urip dari Bali untuk dunia. Begitu. Saya bangga jadi anak Bali, bisa menciptakan, bisa memproduksi minyak warisan leluhur saya. Keren. Terus juga saya tadi juga sempat searching ya Bu sebelum ketemu Ibu gitu. Kalau Ibu ini emang suka bagi-bagi sosial ya untuk minyak taru urip ini di konser-konser, bener nggak Bu? Berarti mudah mendengar ya? Iya. Benar sekali. Setiap saya acara saya manggung atau konser, saya akan tampil bagi-bagi minyak. Bahkan saya tanpa dibayar loh. Maksudnya saya tampil, saya tidak dibayar, tapi saya tampil, saya malah bagi minyak. Gitu. Itu rugi nggak sih Bu? Ini bukan masalah rugi, tapi ini adalah visi misi saya untuk berbagi. Karena kan seperti tadi saya bilang, saya sudah pernah menderita, saya sudah pernah tidak punya uang, saya sudah pernah hidup apa adanya gitu. Saya ingin berbagi ketika saya mampu, ketika saya bisa, saya ingin berbagi kesehatan. Kenapa saya harus bagi minyak taru urip? Karena saya ingin berbagi sehat, begitu. Nah, seperti itu pemirsa tanya jawab kita kepada Ibu Jero Sutiawati terkait minyak taru urip ini yang memang sudah viral ya Bu ya. Benar sekali. Minyak viral 2023 sampai selamanya. Karena warisan leluhur. Amin. Terus juga Ibu Jero Sutiawati ini memang memiliki sifat yang sosialnya tinggi sekali. Dia ingin membantu orang-orang di sekitar ya, betul ya Bu ya? Benar sekali. Oke. Berbagi sosial. Iya, berbagi sosial. Sudah cukup sepertinya pemirsa untuk sesi tanya jawab kita kepada Ibu Jero Sutiawati. Untuk di sesi berikutnya akan ada motivasi dari Ibu Jero Sutiawati. Oke. Tetap di Ngopi Bali. Gelaran ADWI ini menjadi bentuk apresiasi bagi masyarakat penggerak sektor ini. Minyak taru urip, minyak balur serbaguna dengan banyak khasiat. Sudah berizin Badan POM dan halal. Aman di kulit dan tidak lengket. Minyak taru urip mengandung 108 kepasilan atau benalu, daun pandan wangi, dan minyak kelapa. Dengan botol yang praktis, tinggal semprot lalu balur pada bagian yang bermasalah. Minyak taru urip, banyak manfaat, terasa khasiatnya. Di Bandara Kertajati Selasa 11 Juli, Jokowi berpendapat aktivitas di bandara Puan Maharani memimpin jalannya rapat pengambilan keputusan terhadap RUU itu. Rajin di Kalbar, kegiatan yang dilaksanakan hingga 1 pekan ke depan terhitung. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berbagi momen keakraban. Nah, sebelum di penghujung acara, Ibu Jero ada nggak sih kata-kata motivasinya nih untuk pemirsa di rumah? Oke, motivasi saya selalu wajib saya sampaikan. Silakan. Untuk menjadi orang sukses ya, harus berdoa, bekerja, bersyukur. Jadi semua kerjaan diawali dengan doa. Setelah itu bekerja dengan serius dan jangan lupa bersyukur. Itu aja moto untuk menjadi orang yang sukses. Bekerja, berdoa, dan bersyukur. Seperti itu ya pemirsa, motivasi yang sangat singkat. Singkat tapi mengena. Iya, ya. betul. Karena itu memang harus dijalankan. Iya. Oke pemirsa di rumah, dan sudah 30 menit berlalu saya dan Ibu Jero untuk menemani kalian ya Bu ya. Sudah di penghujung acara, terima kasih Ibu Jero Sutiawati yang sudah hadir di studio Jawa Post TV Bali. Dan untuk pemirsa di rumah yang ketinggalan dari segmen 1, 2, ataupun 3 bisa langsung nonton aja di channel YouTube-nya Jawa Post TV Bali di Ngopi Bali. Betul Bu? Nanti Betul Ibu sekali. juga bisa lihat muka Ibu nih Bu. Terima kasih ya Bu sudah hadir di sini. Saya Fiora Anugrah
Dan Ibu Saya Jero Sutiawati. Iya, pamit undur diri. Terima kasih Om Santi Om Santi Santi Om. Santi.